Saya berani mengatakan dengan tegas bahwa Anda belum pernah melihat makhluk ajaib seperti ini. Mereka memiliki kulit merah. Salah satunya menjulurkan lidahnya. Yang lain segera mengambilnya. Awalnya, kedua belah pihak sedang menyelidiki. Tapi detik berikutnya, sudah bergabung. Ini adalah mahakarya Clive dan Elsa. Mereka adalah sepasang ilmuwan. Karena saya punya terlalu banyak waktu luang. Jadi mengambil DNA manusia dan hewan untuk penelitian. Setelah itu, penelitian makhluk semacam ini. Dua orang menamakannya Dren. Tingkat pertumbuhannya luar biasa. Di pagi hari itu masih janin. Tetapi dalam sekejap mata, itu telah tumbuh berkali-kali lebih cepat. Tangki air juga rusak olehnya. Elsa ingin memasukkan tangannya untuk menutup keran air. Tapi detik berikutnya, tersedot olehnya, Clive berdiri di sampingnya. Segera buka tutup pembuangan. Gunakan kursi untuk memecahkan kaca. Selanjutnya, gunakan pisau bedah untuk memotong film pelindung. Sekarang Dren telah berevolusi menjadi bentuk lain. Dan mulai melompat liar di tanah. Clive segera menggunakan kotak plastik untuk menghadapnya. Mereka berdua terlihat sangat terkejut. Mereka secara tidak sengaja meneliti monster. Lihatlah tingkat pertumbuhannya yang mengerikan. Mereka berdua mulai sedikit takut. Sementara Dren belum ditemukan. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan Dren. Jadi mereka berdua pergi ke laboratorium lagi. Tetapi mereka menemukan bahwa Dren sudah tidak ada lagi. Hanya menyisakan cangkang kosong. Dan pada saat ini, di sudut ruangan terdengar suara aneh. Makhluk yang tampak seperti ayam tepat di depan mereka. Dan kekuatannya luar biasa. Elsa langsung melepas sarung tangannya. Dan ulurkan tangannya. Dren dengan hati-hati melangkah mendekat. Menjilat telapak tangan Elsa, tetapi detik berikutnya tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas. Ternyata dia melihat Clive memegang tongkat. Ia merasakan bahaya di depannya. Elsa menghentikannya. Karena dia ingin terus meneliti lebih lanjut tentang itu. Elsa melepaskan gas anestesi ke laboratorium. Setelah melompat beberapa kali, Dren jatuh ke lantai. Dua orang ambil sampel darah Dren. Menemukan bahwa sel-selnya membelah sangat cepat. Kedewasaan dalam hitungan menit. Setara dengan 10 hari pada manusia. Tidak lama kemudian, Dren telah berkembang menjadi bentuk anak kecil. Tidak hanya itu, kemampuannya untuk menyerap sangat kuat. Elsa juga secara bertahap mengembangkan perasaan untuk makhluk aneh ini. Hari itu, Dren menyerang seorang karyawan laboratorium, dengan alasan keamanan. Jadi mereka berdua harus memasukkan Dren ke dalam kotak kardus. Dan taruh di gudang bawah tanah. Baru saja meninggalkan ruang lab. Adalah bahwa Dren merasa asing. Dan mulai demam tinggi. Mereka tidak bisa membawanya ke dokter. Jadi Clive menggunakan air dingin untuk membantu menurunkan demamnya. Jadi mereka berdua memasukkannya ke dalam bak mandi. Manipulasi ini membuat Dren merasa takut. Ketika melihat Dren kesakitan di dalam air, Clive menggertakkan giginya dan memikirkan cara. Dia langsung menenggelamkan Dren ke dalam air. Elsa yang berdiri di sampingnya dengan tidak sabar berteriak. Lalu, Dren tidak bergerak lagi. Dan berbaring dengan tenang di bawah air. Keduanya mengira Dren telah tenggelam. Tapi detik berikutnya, dari mulutnya, Dren menghembuskan beberapa gelembung udara di dalam air. Tanpa diduga dia bangun. Dan menguraikan keterampilan baru. Bernapas di bawah air, tidak lama kemudian. Dren telah berkembang menjadi bentuk dewasa. Ketika melihat gudang di ruang bawah tanah, tidak bisa menyembunyikan Dren lagi. Mereka berdua harus menemukan lokasi tersembunyi lainnya. Jadi mereka menemukan sebuah peternakan yang ditinggalkan. Memutuskan untuk membiarkan Dren berlindung di sini sementara. Dan yang mereka berdua tidak tahu adalah, sesuatu yang buruk akan terjadi. Makhluk setengah manusia setengah hewan ini adalah hibrida dari manusia dan hewan. Ia menjulurkan lidahnya untuk menangkap tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Selanjutnya, ambil mahkota dan letakkan di kepala. Penampilannya sekarang terlihat sangat mirip dengan emoji kelima di ponsel Anda. Tampaknya sangat tertarik pada barang punya manusia. Di malam hari, Clive dan istrinya pergi ke pertanian. Dren menggunakan pengikat untuk mengekspresikan suasana hatinya. Tapi Elsa menolak tawaran ini. Dalam kemarahannya, Dren membalikkan meja. Dan mulai melempar barang-barang ke sekeliling ruangan. Elsa awalnya bermaksud memberinya pelajaran. Tapi dalam sekejap Dren melompat ke atap. Mereka berdua harus menemukan tangga. Naik ke atap rumah. Panggil nama Dren dengan lantang. Pada saat inilah Dren secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh.
Pada saat ini, tiba-tiba muncul sayap. Bahkan dia sendiri terkejut. Dia membalikkan punggungnya dan hendak terbang. Clive menyebutnya kembali. Detik berikutnya, ia telah masukin kembali sayapnya. Dan perlahan berbalik dan memeluk Clive. Sejak itu, Elsa menganggap Dren sebagai putrinya. Setiap hari dia mengabdikan dirinya untuk menghiasinya. Dia awalnya ingin make up untuk Dren. Tapi tiba-tiba dia menemukan gambar Clive di laci meja. Semua gambar ini digambar oleh Dren. Dia pikir Elsa akan marah. Segera meraih gambar dan berlari ke sudut. Elsa setelah datang. Kemudian melihat Dren memeluk kucing liar. Dia khawatir Dren akan terkena infeksi. Jadi dia mengambil kucing liar itu. Dren berlutut kesakitan. Elsa, setelah kembali ke rumah, merasa tidak tega. Jadi keesokan harinya, dia membawa kucing liar itu kembali ke Dren. Tapi kali ini Dren sepertinya tidak normal. Matanya dipenuhi amarah. Elsa mengembalikan kucing liar itu padanya. Tapi detik berikutnya, tanpa diduga Dren menggunakan ekornya untuk menikam kucing liar itu sampai mati. Elsa sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Dren dengan keras. Dren marah. Melompat ke tubuh Elsa. Ekor runcing di tubuhnya perlahan keluar. Elsa merasa takut. Untungnya Dren hanya mengambil kunci dari dia. Ia ingin meninggalkan tempat ini. Dren dengan bersemangat membuka pintu. Dan melihat sinar matahari. Tunjukkan senyum cerah. Tapi detik berikutnya, Elsa pingsan dengan tongkat. Wanita ini ingin melakukan operasi pada tubuh makhluk setengah manusia setengah hewan ini. Karena kemarin Dren hampir menyakiti dia. Elsa ingin memotong ekornya yang runcing. Tunggu sampai Clive sampai. Kemudian operasi sudah selesai. Ketika melihat Dren berbaring di atas meja, Clive merasa sedih. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di wajah Dren. Selanjutnya mereka berdua mulai mesra. Tapi Elsa tiba-tiba membuka pintu. Dia merasa luar biasa. Dia berbalik dan lari. Segera masuk ke mobil dan pergi dari sini. Tunggu sampai Clive pulang. Mereka berdua bertengkar yang lama. Clive mengatakan dia baru saja melakukan percobaan tes saja. Elsa tidak percaya bahwa dia dirampok suaminya oleh produk eksperimental yang dia buat. Setelah mereka berdua tenang, mereka tahu bahwa jika hal-hal terus berkembang seperti ini, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Jadi mereka berdua dengan cepat berlari ke peternakan. Tapi Dren sudah tidak ada di sini lagi. Mereka mencari di mana-mana tetapi tidak ada jejak Dren. Tepat saat ini, Elsa melihat ke dalam tangki air. Sebuah wajah perlahan melayang di atas air. Itu wajah Dren. Mereka buru-buru membawa Dren ke tempat tidur. Tapi sayangnya sudah tidak bernafas. Dan setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Elsa merasa sedikit menyesal. Mereka akhirnya menemukan tempat. Dan mengubur Dren di tanah. Setelah mengemasi semuanya, keduanya bersiap untuk pergi. Pada saat ini, dua polisi memblokir jalan pasangan itu. Dan kedua polisi itu juga menginginkan makhluk baru ini. Meskipun tubuh telah dibuang. Tapi polisi tetap tidak mau menyerah. Tiba-tiba, gundukan di dekatnya mulai bergerak. Angin kencang bertiup. Tunggu sampai mereka sadar. Kemudian seorang polisi digantung di pohon yang tinggi dan tidak bernafas lagi. Dan Dren muncul di atap lagi. Berubah menjadi makhluk yang berbeda. Mereka bertiga tercengang. Tapi detik berikutnya, Dren mengambil satu orang lagi. Dua lainnya segera mengejar ke hutan. Karena kecerobohan, mereka menjatuhkan senter ke danau. Clive menemukan tongkat kayu untuk mulai mengambil senter. Tepat saat ini, kekuatan tak terlihat menarik Clive ke dalam danau. Elsa yang berdiri di dekatnya sangat tidak sabar. Untungnya, hanya beberapa detik kemudian, Clive mengapung di permukaan danau lagi. Sangat sulit untuk naik ke tepi. Di dalam danau, Dren juga perlahan mengapung ke permukaan. Elsa sadar akan bahayanya, langsung kabur. Tapi dia tidak tahu bahwa kecepatan Dren sangat cepat. Dia berlari belum lama sebelum dia dijepit ke tanah oleh Dren. Ternyata setelah berubah menjadi seorang pria, Dren ingin mesra dengannya. Untungnya Clive tiba tepat waktu. Tongkat kayu telah dimasukkan ke punggung Dren dari belakang. Dalam sekejap Dren jatuh ke tanah. Di saat genting, Elsa mengambil batu dan memukulnya. Tunggu sampai dia ingin memukulnya untuk kedua kalinya. Lalu dia mulai ragu. Tepat saat ini, ekor runcing Dren langsung menusuk ke dada Clive. Elsa tidak ragu lagi. Dia menggunakan batu itu untuk menghancurkannya sampai